Hari ini kita akan review SI Figuart Kamen Rider Zenkaiser. Sepertinya ada yang salah. Oke, dan inilah dia SI Figuart Zenkaiser. Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Ivan Tribuana yang sudah minjemin saya figur ini untuk direview di channel ini. Thank you buat Ivan Tribuana. Jadi beliau ini adalah salah satu seller dan juga toy fotografi di Indonesia. Teman-teman bisa beli ataupun pre-order action figure dengan beliau ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di NaviTB, oke? Link ada di deskripsi. Oke, jadi ini adalah Super Sentai pertama di SAE Figuart pada era sekarang. Ya, karena sebelumnya SAE Figuart sudah merilis Super Sentai tapi dalam body yang lama ataupun dalam versi yang lama. Dan setelah mati suri selama beberapa tahun, akhirnya Bandai kembali merilis Super Sentai dalam bentuk SAE Figuart seperti ini. Ya, dan ini dia menggunakan body baru ataupun sama seperti Kamen Rider terbaru. Dan untuk harganya ini sekitar 800-an ribu kalau saya cek di Tokopedia ataupun di Shopee. Ya, kisaran seperti itulah. Jadi teman-teman tinggal pandai-pandai mencari SAF Zenkaiser ini dengan harga yang cocok dengan kantong teman-teman. Dan baiklah, kita langsung review SAE Figuart Zenkaiser, oke? Nah, tampak depan seperti ini boxnya berwarna putih. Jadi di sana ada penampakan dari Kamen Rider Double. Mirip double mukanya. Ya, ini adalah Kamen Rider Zenkaiser. Ini adalah Super Sentai Zenkaiser. Jadi hanya berwarna putih seperti ini saja dan berbentuk window. Jadi ada penampakan dari Zenkaiser di dalam itu. Di sini adalah logo dari Tamashii Nation Quality Control. Ada logo dari Super Sentai. Ini mungkin yang ke-45 tahun. Bandai berwarna biru dan Tamashii Nation. Di sebelah kirinya ada penampakan utuh Zenkaiser seperti itu. Dan di sebelah kanannya ada sambungan dari sisi depan seperti itu. Di bagian atasnya hanya ada penampakan seperti ini, dan di bagian bawahnya seperti yang terlihat di layar kaca teman-teman. Di bagian belakang ada beberapa pose signature dari Zenkaiser-nya. Dan baiklah, kita langsung review SAE Figuart Zenkaiser. Oke, kita buka dulu. Oh, ternyata kertas manualnya ini udah nyatu di sini ya, udah nyatu di boxnya. Ini sama seperti Kamen Rider Revice kemarin. Jadi kertas manualnya ada di sini. Dan inilah dia SAE Figuart Zenkaiser-nya. Jadi partnya nggak begitu banyak, hanya ada part tangan dan juga senjatanya. Dan baiklah, kita langsung review SAE Figuart Zenkaiser. Oke, yang pertama mendapatkan part tangan seperti ini yang merapat seperti hormat gitu. Detailnya simple seperti ini aja. Berikutnya ada part tangan nyantui seperti ini. Ini untuk pose-pose santuy saja sih ini. Lalu mendapatkan part tangan terbuka lebar seperti ini. Dan yang terakhir mendapatkan part tangan untuk memegang senjata seperti ini. Oke, dan yang terakhir mendapatkan senjatanya Gatlinger seperti ini. Detailnya di sini bagus sekali seperti itu. Kayak gini ada tulisan Gatlinger-nya seperti ini. Gila, ini Bandai memang benar-benar membuatnya sedetail ini ya. Di bagian atasnya pun seperti ini. Kayak ini detail sculpt-nya cukup lumayan oke. Dan itu seperti ada muka elang ya. Tuh, keren kan? Dan baiklah, kita langsung masuk ke action figure ataupun SAE Figuart Zenkaiser. Oke, dan inilah dia SAE Figuart-nya. Jujur, kenapa setiap karakter kalau dibikinin figur seperti ini jadi lebih ganteng ketimbang di filmnya ya? Terkadang ada yang seperti itu. Dan baiklah, kita coba review dari bawah sampai ke atas, kira-kira detail dan kira-kira SAF-nya kayak gimana nih untuk Super Sentai terbaru kita, oke? Oke, yang pertama di bagian telapak kakinya ternyata detailnya seperti ini. Cukup lumayan ribet juga ya detail di bagian telapak kakinya. Naik lagi ke bagian sepatunya, ini bootsnya keren banget. Ada seperti lekukan-lekukan kayak gitu. Sepatunya simple aja, berwarna hitam dan putih seperti ini. Dan juga diberi warna emas yang memang saya rasa ini warna emasnya bagus banget. Tuh, kayak gini warna emasnya. So, ini warna emasnya cakep sih ini. Iya. Terus warna putihnya pun juga warna putih yang sangat bagus kalau saya perhatiin di sini, oke? Jadi ada lekukan-lekukannya seperti itu. Nah, untuk kue lapisnya, untuk bagian warna-warna lapisnya ini saya kira ini adalah stiker. Seperti model kit kan biasanya ada bagian-bagian warna tertentu kan. Nah, ini nih kayaknya memang terpisah dia. Jadi ini bukan stiker dan juga bukan cat. Memang bahan dasarnya seperti itu. Jadi berlapis-lapis seperti ini. Oke, ini nice sih, cakep. Di bagian belakangnya pun juga cakep seperti itu. Dan juga di sini ada lekukan-lekukan seperti yang teman-teman lihat. Ya, oke. Naik lagi ke bagian beltnya. Ini Super Sentai-nya ada beltnya seperti ini sih. Ini nggak bisa dibuka ya.
Ya jadi seperti itu, warnanya warna chrome seperti ini, dan warna emasnya cakep sini. Oke, untuk bagian tangannya kira-kira detailnya seperti ini, ada gelang-gelang emas, dan ini sumpah warna emasnya bagus. Ya warna emasnya nggak sekedar warna emas, dia dapat banget nih cat emasnya nih. Ya keren, apalagi di bagian dadanya seperti ini. Logonya pun juga benar-benar tajam dan akurat seperti itu. Ya yang bikin rumit mungkin di bagian lapis-lapis ini sih. Saya kirain bakalan berbentuk stiker gitu, ternyata ini memang berlapis-lapis seperti itu. Ini good job banget sih Bandai membuat ini dalam bentuk SAF nya, oke? Tuh di bagian ini detailnya seperti ini, ada joinnya kelihatan kayak gitu. Nah untuk jubahnya, ini saya agak sedikit khawatir sih ngeliatnya, ini tipis banget, kayak kertas tapi bukan kertas. Seperti apa ya? Ini bahannya plastik, bukan karet seperti SAF pada umumnya. Ini plastik, bahannya plastik banget nih. Jadi kayak gini aja lipatannya, seperti itu. Ya, hanya seperti ini saja. Jadi nggak bisa diapa-apain, oke? Terus ini juga ada penyambungnya dan sampai ke kerahnya seperti itu. Oke, terus kita ke bagian kepalanya nih. Nah, kepalanya ini memang benar-benar menurut saya unik untuk Super Sentai. Jadi berasa seperti Kamen Rider ya kan? Karena nggak umum aja sih bentuknya. Jadi bentuknya ini tanduknya seperti tanduk Kamen Rider Double. Visor matanya seperti Maha, ya, seperti Kamen Rider Maha gitu. Oke, dan ada kupingnya juga. Ini memang benar-benar mind blowing, dan juga Super Sentai mencoba membanting setir. Tapi untuk SAF figurnya ini cukup lumayan keren. Ketimbang SAF Super Sentai terdahulu, ini benar-benar inovasi dan juga perkembangan terbaru lah. Dan ini untuk detailnya oke banget. Kita lanjut ke bagian artikulasinya, oke? Oke, kita masuk ke bagian artikulasinya kira-kira seperti apa. Kita coba bagian kepalanya dulu. Kepalanya nggak bisa diputar 360 derajat karena kehalang oleh kerahnya yang sempit seperti ini. Oke, kerahnya sempit seperti ini. Untuk menunduk dia seperti ini saja, hanya sampai sini. Untuk mendongaknya dia sampai situ aja. Jadi untuk kepalanya ini memang nggak bisa diapa-apain, kecuali untuk menoleh sini, ke sini, dan ke bawah sini. Oke, selebihnya susah kepalanya karena kehalang bagian kerahnya. Oh iya, hati-hati untuk tanduknya karena tanduknya tipis juga ya. Lanjut lagi ke bagian shoulder kiri dan kanannya, ini bisa ditarik seperti ini. Wah, ini berasa seperti Ultimate Kuga ya. Oke, ini kita bisa bentangkan sejauh ini seperti ini. Oke, nah seperti itu kira-kira. Ini keren sih, ada lancip-lancipnya kayak gitu, saya suka ngeliatnya. Oke, ini untuk ke depan seperti ini, ke atas ke bawah seperti ini, dan ini tentunya bisa diputar 360 derajat seperti SAF pada umumnya. Oke, ini bisa dikembalikan lagi seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa seperti ini. Bagian bicepnya ini bisa diputar seperti ini, jadi aman saja untuk bagian bicepnya. Oke, lanjut lagi, ini bisa kedepankan seperti ini, dan ini di bagian sikunya ada artikulasinya juga seperti biasa, dan sampai sejauh ini saja, jadi nggak benar-benar nekuk dia ya. Untuk bagian pergelangan tangannya ini bisa diputar seperti ini, dan ini bisa dipatah-patahin seperti ini, oke. Bagian perutnya ini torsonya bisa nggak bisa ditarik, cuman kalau nunduk dia sampai sini saja, dan kalau mendongak dia sampai sini saja. Wah, mendongaknya jauh nih, bagus nih. Ke kiri dan ke kanan seperti itu. Untuk berputar dia agak sedikit keras karena kehalang di bagian beltnya seperti itu, oke. Lanjut lagi di bagian depannya, kakinya ini bisa diputar. Nah, ini yang baru nih. Jadi SAF zaman dulu nggak ada kayak gininya nih. SAF Super Sentai zaman dulu nggak ada kayak gini. Ini sudah sama seperti SAF Kamen Rider pada umumnya lah. Oke, jadi ini bisa diputar seperti ini. Ke depan sejauh ini. Nah, ke depan dia sampai sejauh ini. Ke belakang dia sampai sejauh ini. Oke, ini mantap tuh. Ini juga bisa ditarik ternyata, bisa ditarik, bisa kayak gituin. Oke, ini cakep sih ini. Oke, ke samping dia sampai sejauh ini, kedua-duanya mantep banget. Seperti itu bagian selangkangannya, ada kelihatan joinnya. Terus double join di bagian lututnya kira-kira sejauh ini pergerakannya. Terus di bagian sepatunya bisa diputar sama dengan gelangnya kira-kira seperti itu. Pivot pun juga bisa dimainkan seperti ini, dan bagian ini bisa dipatahin seperti ini. Oke, jadi ini untuk artikulasinya keren banget. Ya, ini sudah sama seperti SAF pada umumnya, cuman karena dia memang bentuknya simple, nggak banyak yang aneh-aneh, jadi untuk pergerakannya ini cukup lumayan asik lah. Cuman yang menjadi perhatian saya adalah di bagian jubahnya. Kenapa? Walaupun jubahnya tidak mengganggu karena warna putih ini cukup
mengerikan kalau kita main sembarangan letakin kayak gini atau kayak gimana, itu bisa sangat beresiko kotor sini. Ya kan, kalau kotor ribet, apalagi ini bahan plastik seperti ini. Ya walaupun dia tidak mengganggu pergerakan, tapi ini cukup lumayan harus dijaga sih untuk bagian putihnya. Keseluruhan bagian putihnya harus dijaga karena ya ini adalah figur putih yang bisa menguning ataupun kotor kalau kita sembarangan meletakinnya. Oke, tapi untuk detail dan artikulasi ini top banget. Ini adalah perbandingan antara SAF figure Son Goku dan juga SAF figure zaman dulu Burning Agito seperti itu. Dan ini adalah perbandingan antara SAF Shin Kochoseho Kamen Rider Kuga dan juga SAF Kamen Rider zaman now. Kira-kira perbandingannya seperti ini. Si Saber memang terlalu tinggi sih. Dan ini adalah perbandingan antara Lightning Collection Kiba Ranger dan juga Green Ranger seperti itu. Jadi lebih tinggi LC ya ketimbang SAF. Nah itu dia review kita untuk SAF figure Super Sentai terbaru ataupun Super Sentai zaman now, yaitu adalah Zenkaizer. Jujur saya sangat berharap sekali kalau SAF bakalan merilis SAF Super Sentai terdahulu dibikin dalam bentuk molding yang baru seperti ini, seperti Zio Ranger, Gokaizer ataupun Ryu Ranger. Itu saya berharap sekali dibikin oleh Bandai. Ya, Dai Ranger maksudnya. Saya berharap itu benar-benar dibikin ataupun di renewal oleh Bandai. Pasti akan saya koleksi. Nah untuk SAF Super Sentai zaman sekarang saya kasih skor ini bagus 9/10 karena ini detailnya oke, proporsinya bagus, moldingnya pun juga bagus, dan artikulasinya mengikuti SAF zaman now. Jadi ini bisa dibilang SAF Super Sentai zaman now lah pokoknya. Yang menjadi kekurangannya mungkin aksesorisnya yang nggak begitu banyak, itu sih menjadi kelemahan dari figur ini. Jadi saya kasih skor ini 9/10. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah itu dia review kita untuk SAF figure Zenkaizer. Jadi kalau teman-teman pengen punya ini, tinggal search aja di all shop teman-teman dan dapatkan dengan harga yang cocok dengan teman-teman, oke? Tapi dari saya ini detail dan artikulasinya top banget. Nah saya akhiri video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.